Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara bermain salah satu permainan kami yang kami beri nama Say No to Bankrupt. Permainan ini adalah permainan yang akan kita gunakan pada hari Sabtu nanti. Oke, pertama saya akan menjelaskan dulu tentang kotak-kotak yang ada pada papan permainan ini. Yang pertama ada papan pemain. Papan pemain ini adalah papan yang akan merepresentasikan setiap pemain. Lalu setiap papan akan diwakili oleh warna yang berbeda. Selanjutnya ada papan bisnis. Di sini adalah papan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membeli sebuah bisnis. Di sini ada requirement-nya, ada revenue-nya, juga ada harganya. Selanjutnya ada papan ronde. Papan ronde ini akan menunjukkan sekarang kita sedang berada pada ronde berapa. Lalu ada papan permintaan. Papan permintaan ini adalah papan yang menunjukkan berapa sih jumlah permintaan yang ada pada ronde tersebut. Lalu di sini ada list permintaan. List permintaan ini digunakan untuk menambah permintaan yang akan didapatkan untuk setiap rondenya. Lalu ada papan activity. Papan activity ini akan menunjukkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya ada papan event. Papan event ini adalah menunjukkan event apa yang akan didapatkan oleh seluruh peserta pada ronde tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan singkat permainan ini. Jadi, pada setiap ronde akan dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama, kami akan mengocok dadu untuk menentukan event apa sih yang akan didapatkan oleh setiap peserta. Nah, di sini kita lihat ada beberapa event, ada nomor 1 sampai 6. Event ini mempunyai efek yang menguntungkan dan efek yang kurang menguntungkan. Lalu untuk mendapatkannya kita harus kocok dadu dulu untuk melihat berapa angka yang keluar. Di sini nomor keluar 2. Di sini adalah resource failure yang efeknya adalah bayar 1 poin untuk setiap vacant resource. Oke. Selanjutnya, mengocok dadu untuk menentukan demand. Jadi setiap awal permainan, demand ini akan bertambah. Tapi jumlah bertambahnya berapa ditentukan oleh angka yang keluar pada list demand ini. Oke, untuk melihat angkanya berapa, kita akan kocok dulu dadunya. Yang keluar 5, berarti demand yang akan ditambahkan adalah sesuai dengan nomor 5. 1, 2, 2. Begitupun di ronde selanjutnya. Misalnya jika ronde selanjutnya mendapatkan demand nomor 1, maka yang akan ditambahkan adalah demand pada product selling. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya, kami akan menawarkan peserta untuk membeli maksimal 3 resources dan minimal 1 resources dengan biaya 5 per unit resources. Jadi sebagai contoh, misal player 1 ingin membeli 2 staff dan 1 motor equipment. Jadi karena di sini player 1 membeli 3 resources, maka poin yang dimiliki akan berkurang sebanyak 5 dikali 3. 15. Selanjutnya, kami juga akan menawarkan peserta untuk menjual bisnis jika memiliki bisnis. Lalu untuk setiap bisnis yang dijual, peserta akan mendapatkan 4 poin. Jadi sebagai contoh, misal di sini saya sudah mempunyai bisnis product selling. Nah, bisnis ini ingin saya jual. Jadi nanti bisnisnya akan menjadi dikurangi sebanyak kita ingin menjualnya berapa sih? Di sini kan hanya punya 1, jadi kurangi 1. Nah, di sini kita akan mendapatkan poin sebanyak 4. Seperti itu. Lalu juga kita akan menawarkan untuk membangun bisnis
Tentunya jika resources mencukupi dengan biaya pembuatan bisnis sebanyak 8 per bisnis. Sebagai contoh, di sini player 1 ingin membuat bisnis service licensing, tapi requirement-nya masih kurang, jadi belum bisa membuat bisnis. Tapi jika nanti requirement-nya sudah cukup, misal player 1 sudah mempunyai 3 equipment, di sini player 1 bisa membeli sebuah bisnis, misal beli service licensing. Nah, jadi di sini akan ditambahkan 1, lalu resources yang ada pada vacant akan dipindahkan pada resource bisnis 2, 3. Nah, di sini akan dikurangi sejumlah resource yang dibutuhkan untuk membuat bisnis tersebut. Di sini karena punya resource-nya minimal, jadi semuanya menjadi 0. Oke. Dan ini uangnya akan dikurangi sebanyak 8. Seperti itu. Lalu, kami juga akan menawarkan untuk meningkatkan customer relationship jika membeli bisnis. Misal, player 1 ingin menambahkan 1 customer relationship untuk bisnis software licensing. Di sini akan ditambahkan 1, lalu poinnya akan dikurangi sebanyak 5. Seperti itu. Selanjutnya, di akhir ronde dilakukan pemenuhan demand. Jadi di setiap akhir ronde akan dilakukan pemenuhan demand. Jadi di sini misal demand ada product selling sebanyak 5, ada permintaan untuk service sebanyak 2, juga ada permintaan untuk software licensing sebanyak 2. Di sini karena player 1 mempunyai bisnis software licensing sebanyak 1, jadi demand di sini akan berkurang 1. Dan karena player 1 berhasil memenuhi demand, maka player 1 akan mendapatkan revenue sebanyak 15. Kurang lebih seperti itu. Lalu, jika ada lebih dari 1 pemain yang memiliki bisnis yang sama, maka pemain dengan poin customer relationship yang lebih tinggi akan mendapat giliran terlebih dahulu untuk memenuhi demand. Di sini contohnya, misal player 2 juga memiliki bisnis software licensing. Sini player 2 dan player 1 memiliki bisnis yang sama, tetapi demand-nya untuk software licensing hanya 1. Nah, yang akan didahulukan adalah pemain dengan customer relationship terbanyak. Di sini pemain 1 mempunyai customer relationship terbanyak, jadi yang akan mendapatkan adalah pemain 1. Sini berkurang jadi 0. Sini pemain 1 akan bertambah sebanyak 15. Seperti itu. Lalu, jika terdapat lebih dari 1 pemain dengan nilai customer relationship yang sama, maka akan diundi menggunakan dadu. Nah, contohnya, misal player 2 memiliki customer relationship yang sama dengan player 1. Lalu di sini software licensing hanya 1. Jadi kita akan undi dengan dadu siapa yang akan mendapatkan demand tersebut. Oke. Di sini 1, berarti yang akan mendapatkannya adalah player 1. Kurang lebih seperti itu. Lalu di setiap 4 ronde dilakukan pembayaran salary, maintenance, dan inventory cost untuk setiap unit resource dan tax untuk setiap bisnis di akhir permainan. Setiap bisnis dihargai 4 poin. Oke, jadi di setiap ronde keempat kita akan melakukan penghitungan salary, maintenance, dan inventory. Jadi kita akan lihat berapa sih jumlah resources yang kita miliki. Misal di sini saya mempunyai 2, di sini ada 3. Berarti harus membayar 5. Lalu kita juga harus membayar bisnis. Pajak bisnis di sini harganya 4 poin per bisnis
ronde per 4 ronde. Di sini saya mempunyai satu bisnis, jadi saya harus membayar sejumlah 4 dikali 1, jadinya 4, kurang lebih seperti itu. Lalu di akhir permainan kita akan menghitung jumlah bisnis yang kita miliki dan kita dapat menjualnya sebanyak 4 poin. Misal di sini saya mempunyai software licensing, kita dapat menjualnya di akhir permainan per bisnisnya 4. Ya, dia akan bertambah nilainya menjadi 136. Kurang lebih seperti itu untuk aturan permainannya. Sekarang kita akan mencoba mensimulasikan permainan ini sampai ke ronde 4. Sekarang ronde pertama yang pertama akan dilakukan adalah mengocok dadu untuk melihat event apa yang akan didapatkan oleh setiap peserta. Di sini nomor 6, CR benefit, get 1 point for each CR point. Karena di sini belum ada yang mempunyai CR point, jadi event ini tidak berlaku. Lalu selanjutnya kita akan mengocok dadu untuk melihat angka berapa yang keluar pada list demand untuk memenuhi demand. Sini yang keluar 4. Jadi sini akan kita tambahkan 2. Saya tambahkan juga 2. Sini tambahkan 1. Oke. Selanjutnya saya akan menawarkan dulu pada pemain 1 ingin membeli berapa resource dari 1 sampai 3. Sini misal player 1 membeli 2 resource pada staff dan membeli 1 equipment. Karena player 1 membeli 3 resources, berarti uangnya dikurangi sebanyak 15. Lalu karena belum memiliki bisnis, jadi saya tidak menawarkan akan menjual bisnisnya. Saya juga tidak akan menawarkan untuk membangun bisnis karena peserta player 1 belum mempunyai resource yang mencukupi. Selanjutnya ke player 2. Di sini player 2 misal ingin membeli 2 staff dan 1 material. Di sini karena membeli 3, maka uangnya akan dikurangi sebanyak 15. Lalu player 3 akan membeli 1 staff, 1 equipment, dan 1 material. Uangnya juga akan dikurangi sebanyak 15. Sini pemain 4 juga sama, akan membeli 1 staff, 1 equipment, dan 1 material. Maka uangnya akan dikurangi sebanyak 15. Oke. Seperti itu saja. Terus sekarang kita akan melakukan pemenuhan demand. Di sini demandnya ada product selling ada 2, service ada 2, dan software licensing ada 1. Tapi karena belum ada yang memiliki bisnis, jadi demand ini belum bisa dipenuhi. Oke. Kalau begitu selanjutnya kita masuk ke ronde 2. Karena ini awal ronde, seperti tadi kita akan mengocok dadu dulu untuk melihat event apa sih akan keluar pada ronde ini. Event nomor 2, kita lihat di sini resource failure, yang efeknya adalah bayar 1 poin untuk setiap vacant resource. Nah, jadi untuk setiap resource yang ada pada vacant ini, setiap pemain harus membayar sejumlah 1. Sini karena setiap pemain mempunyai 3 resources, maka setiap pemain harus membayar
1 dikali 3, berarti harus membayar 3. Oke. Karena event sudah selesai, selanjutnya kita akan mengocok dado untuk menambahkan demand. Di sini yang keluar 5. Oke, berarti di sini ini tambah 1, ini tambah 2, ini tambah 2. Oke. Selanjutnya kita mulai lagi dari player 1. Saya akan menawarkan untuk membeli resource minimal 1 dan maksimal 3. Ini player 1 ingin membeli 2 equipment dan 1 staff. Karena membeli 3, maka uangnya dikurangi 3 dikali 5, dikurangi 15. Selanjutnya saya akan menawarkan peserta untuk membeli bisnis. Player 1 misal di sini ingin membeli bisnis software licensing. Di sini kita kurangi dulu. Kita lihat di kotak bisnis ini, software licensing. Di sini kebutuhannya adalah 2 staff dan 3 equipment. Jadi kita harus assign dulu ke sini 2, sini 3, dan ini akan dikurangi sejumlah requirement-nya. 2 akan dikurangi 3. Oke. Lalu bisnis owner menjadi 1, dan karena membuat sebuah bisnis, maka poinnya akan dikurangi sebanyak 8. Seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke lalu saya juga akan menawarkan apakah pemain 1 ingin membeli customer relationship point. Di sini misal pemain 1 ingin membeli 1. Oke, jadi uangnya akan berkurang sejumlah 5. Sekarang lanjut ke player 2. Player 2 di sini ingin membeli 2 equipment dan 1 material. Karena membeli 3 resources, maka uangnya akan dikurangi 15. Di sini pemain 2 belum bisa membangun sebuah bisnis karena belum ada bisnis yang requirement resourcesnya bisa terpenuhi. Nanti lanjut ke player 3. Player 3 di sini ingin membeli 3 staff dan player 3 karena membeli 3, maka uangnya akan dikurangi 15. Oke, di sini player 3 akan langsung membeli sebuah bisnis yang bernama service. Di sini kebutuhannya adalah 4 staff, 1 equipment dan 1 material. Di sini kita lihat resource vacantnya mencukupi untuk requirement pembuatan bisnis tersebut. Jadi kita tambahkan dulu 4, 1. Lalu di sini kita akan kurangi sejumlah requirement-nya. 4 dikurang 1, ini kurang 1. Oke. Di sini karena membeli bisnis, maka uangnya akan dikurangi sebanyak 8. Number own-nya tambah 1. Di sini player 3 akan menambahkan customer relationship sebanyak 1 poin. Jadi akan dikurangi sebanyak 5. Selanjutnya giliran pemain 4. Di sini pemain 4 ingin menambahkan masing-masing 1.
karena pemain 4 membeli 3 resources, maka poinnya akan dikurangi sebanyak 5 dikali 3, jadi 15. Oke. Pemain 4 karena belum bisa membuat bisnis apapun, karena resources yang dimiliki belum bisa membuat bisnis, jadi pemain 4 tidak membuat bisnis dulu. Oke. Sekarang karena setiap pemain sudah selesai, yang akan dilakukan adalah pemenuhan demand. Sini demandnya ada 3 untuk product selling, ada 4 untuk service, dan ada 3 untuk software licensing. Di sini kita lihat pemain 1 memiliki 1 bisnis software licensing. Nanti di sini kita bisa terpenuhi demandnya, kurangi 1, dan pemain 1 akan mendapatkan poin sebanyak 15. Ya, 15. Jumlah poin yang didapatkan kita bisa lihat pada tabel bisnis ini. Pemain 2 karena belum memiliki bisnis, jadi belum bisa memenuhi demand. Player 3 mempunyai 1 bisnis, yaitu service. Di sini kita lihat pada papan service memiliki 4 demand. Jadi di sini bisa dipenuhi sebanyak 1. Ini uangnya akan bertambah sebanyak 20. Oke, selanjutnya pemain 4 belum memiliki bisnis apapun, jadi belum bisa memenuhi demand. Oke, karena semua sudah selesai, sekarang lanjut ke ronde 3. Di ronde 3 kita akan mengocok dadu lagi untuk melihat event apa sih yang akan didapatkan pada ronde ini. Di sini yang keluar adalah 3 di sini adalah CR maintaining. Jadi efeknya adalah bayar 1 poin untuk setiap CR poin. Nah, di sini yang hanya mempunyai customer relationship hanya tim 1 dan tim 3. Dan jumlahnya masing-masing 1. Jadi dikurangi poinnya sebanyak 1. Oke. Selanjutnya kita akan mengocok dadu lagi untuk menambahkan demand. Yang keluar adalah 4. Sini 4 adalah 2 product selling, 2 service, dan 1 software licensing. Di sini harus tambah 2. Ini juga tambah 2. Jadi tambah 1. Oke, selanjutnya mulai giliran ke pemain 1. Di sini pemain 1 ingin membeli 1 resources untuk staff dan 2 resources untuk equipment. Karena membeli 3 resources, maka poinnya akan dikurangi sebanyak 15. Di sini karena belum ada bisnis yang dapat dipenuhi oleh player 1, jadi player 1 tidak membuat bisnis. Tapi di sini player 1 ingin mendapatkan customer relationship, jadi 2, maka akan dikurangi sebanyak 5. Selanjutnya masuk ke player 2. Player 2 di sini akan membeli material sebanyak 1 dan equipment sebanyak 2. Nah, karena membeli 3 bisnis resources, maka poinnya akan dikurangi sebanyak 15. Di sini player 2 ingin membeli bisnis product selling. Di sini requirement-nya 2 staff, 2 equipment, dan 3 material. Dan player 2 sudah bisa memenuhi requirement tersebut. Di sini kita masukkan dulu 2, 3. Dan ini akan kita kurangi sebanyak requirement-nya. Oke. Di sini bisnis tambah 1. Poinnya dikurangi 8.
Di sini player 2 tidak membeli customer relationship point. Berarti lanjut ke player 3. Di sini player 3 ingin membeli masing-masing satu resources. Karena membeli 3 resources, maka poinnya akan ditambah 3. Dikurangi 15. Oke. Di sini player 3 tidak membuat bisnis apapun karena resourcesnya masih kurang. Player 3 juga tidak membeli customer relationship point. Di sini player 4 ingin membeli 2 material dan 1 equipment. Karena membeli 3, maka poinnya akan dikurangi sebanyak 15. Di sini player 4 akan membuat satu bisnis, yaitu product selling. Di sini ini requirement resources-nya sudah bisa terpenuhi oleh player 4. Di sini dapat ditambahkan 2, 3. Lalu ini akan dikurangi sebanyak requirement resources-nya. Bisnis yang dimiliki 1. Karena membeli bisnis, maka poinnya akan dikurangi sebanyak 8. Lalu di sini player 4 ingin menambahkan customer relationship sebanyak 1, maka poinnya akan dikurangi sebanyak 5. Oke. Sekarang karena semua pemain sudah selesai dengan gilirannya, akan dilakukan penghitungan demand. Di sini product selling mempunyai 5 permintaan atau 5 demand. Yang memiliki demand pada product selling adalah tim dengan player 2 dan player 4. Tapi karena player 4 mempunyai customer relationship point lebih banyak dari player 2, jadi yang didahulukan adalah player 4. Di sini player 4 dapat memenuhi satu demand, berarti dikurang 1, dan akan mendapatkan poin sebanyak 25. Karena product selling revenue-nya adalah 25. Selanjutnya adalah tim 2. Tim 2 juga dapat memenuhi demand. Poinnya akan ditambahkan juga sebanyak 25. Lalu selanjutnya permintaan pada service. Di sini yang memiliki service hanya tim 3. Berarti yang dapat memenuhinya hanya tim 3. Jadi kurangi 1. Tim 3 akan mendapatkan revenue sebanyak 20. Ini poinnya ditambah 20. Lalu software licensing. Di sini yang mempunyai adalah tim 1. Jadi yang dapat memenuhi tim 1, ini akan berkurangi 1. Poinnya akan bertambah sebanyak 15. Oke. Karena sudah selesai, sekarang kita masuk ke ronde keempat. Oke, awal ronde kita kocok dadu lagi untuk melihat event nomor berapa yang akan muncul. Di sini yang muncul 5. Eventnya Successful Business Development. Efeknya adalah mendapatkan 1 poin untuk setiap vacant resource. Di sini pemain 1 mempunyai 4, berarti poinnya akan ditambah sebanyak 4. Pemain 2 memiliki vacant sebanyak 2, berarti poinnya akan ditambah 2. Lalu player 3 mempunyai resource vacant sebanyak 3, berarti poinnya akan ditambah 3. Lalu player 4 mempunyai resource vacant sebanyak 2, maka akan ditambahkan sebanyak 2. Oke. Karena event sudah, selanjutnya kita akan melihat demand berapa sih yang bisa ditambahkan. Hasil nomor 6.
Sini 2, 1, 2. Berarti ini bisa ditambahkan 2, service ditambahkan 1, dan software licensing ditambahkan 2. Selanjutnya kita mulai lagi dari player 1. Di sini player 1 ingin menambah 1 resource untuk equipment dan 2 resources untuk staff. Karena pemain 1 menambah 3 resources, maka uangnya dikurangi 3 dikali 5 itu 15. Di sini pemain 1 ingin menambah bisnis software licensing. Karena requirement-nya dapat terpenuhi, maka pemain 1 dapat membuat bisnis tersebut. Ini akan kita tambahkan dulu sesuai requirement-nya. Di sini juga akan kita kurangi sesuai jumlah requirement-nya. Sekarang bisnisnya sudah mempunyai 2 bisnis. Poinnya dikurangi 8 karena membuat sebuah bisnis. Oke. Selanjutnya player 2, di sini player 2 akan membeli 2 resources untuk staff dan 1 resources untuk material. Lalu di sini player 2 tidak membeli bisnis apa-apa dulu karena belum ada bisnis yang dapat terpenuhi requirement resourcesnya. Lanjut ke player 3. Player 3 di sini ingin membeli 1 staff dan membeli 2 equipment. Karena membeli 3, maka poinnya dikurangi sebanyak 15. Di sini player 3 ingin membuat bisnis software licensing. Di sini kita lihat requirement-nya bisa terpenuhi oleh resource pakannya. Nah, di sini dapat kita tambahkan 2, 3. Lalu di sini kita kurangi sejumlah requirement resources-nya. 2, 3. 1. Oke, di sini karena membeli bisnis, player 3 uangnya dikurangi sebanyak 8. Di sini player 3 tidak membeli customer relationship. Terus selanjutnya player 4. Di sini player 4 membeli 3 staff. Karena membeli 3 resources, maka uangnya dikurangi 15. Oke, di sini player 4 belum bisa membangun bisnis apapun karena belum ada resources yang dapat terpenuhi. Oke, karena semua giliran pemain sudah selesai, sekarang kita mulai pemenuhan demand. Dimulai dari product selling. Di sini ada 5 permintaannya. Yang dapat memenuhi adalah tim player 2 dan player 4. Tapi karena yang mempunyai customer relationship lebih tinggi adalah player 4, maka yang didahulukan adalah player 4. Di sini player 4 dulu. Ini dikurangi 1 dan poinnya akan ditambah sebanyak 25. Selanjutnya player 2 akan dikurangi 1, poinnya akan ditambahkan sebanyak 25. Oke. Selanjutnya permintaan pada service. Service ini kita lihat yang memiliki hanya player 3. Berarti yang dapat memenuhi hanya player 3. Ini dikurangi 1. Player 3 poinnya ditambah 20. Karena revenue-nya sebanyak 20. Lalu selanjutnya software licensing. Di sini kita lihat yang memiliki software licensing adalah tim 1 dan tim 3. Berarti tim 3 dapat memenuhi permintaannya. Tapi karena yang memiliki customer relationship
paling tinggi adalah player 1, berarti yang didahulukan adalah player 1. Kita ulangi dulu 1. Lalu poinnya kita tambahkan 15. Karena revenue untuk software licensing adalah 15. Lalu selanjutnya player 3. Kita kurangi dulu 1. Dan poinnya akan bertambah sebanyak 15 sesuai dengan revenue-nya. Oke. Pemenuhan demand semua sudah selesai. Dan karena ini ronde keempat, maka akan dilakukan penghitungan salary, maintenance, inventory untuk setiap unit yang dimiliki. Lalu akan dihitung juga pajak yang harganya 4 untuk setiap bisnis yang dimiliki. Oke. Di sini kita coba lihat dulu. Tim 1 mempunyai resources sebanyak 10 ditambah 2. Berarti player 1 harus membayar sebanyak 12 poin. 12 poin ini dapat dari 10 resources yang ada pada bisnis dan 2 resources yang ada pada vacant. Selanjutnya, pemain 1 mempunyai 1 bisnis, berarti harus membayar 4. Selanjutnya masuk ke player 2. Player 2 di sini mempunyai 5 resources pada vacant dan 7 resources pada bisnis. Berarti total mempunyai 12. Jadi poinnya dikurangi 12 untuk biaya pembayaran salary, maintenance, dan inventory. Di sini player 2 mempunyai 1 bisnis. Berarti player 2 harus membayar sebanyak 4. Selanjutnya player 3. Player 3 di sini memiliki sebanyak 1 resource vacant dan 11 resource pada bisnis. Berarti player 3 memiliki 12 resource. Berarti player 3 harus membayar sebanyak 12 untuk membayar salary, maintenance, dan inventory cost. Selanjutnya tim 3 atau player 3 mempunyai bisnis sebanyak 2. Jadi harus membayar 4 dikali 2, yaitu 8. Kurangi 8 untuk membayar pajak. Selanjutnya tim 4. Di sini tim 4 mempunyai 5 resources pada vacant dan 7 resources pada bisnis. Ya, berarti totalnya 12. Berarti poin pada player 4 akan dikurangi sebanyak 12 untuk membayar salary, maintenance, dan inventory. Di sini player 4 memiliki 1 bisnis. Berarti harus membayar 4 poin untuk pajak. Seperti itu. Jadi permainannya akan berulang terus sampai ke ronde-ronde berikutnya. Setiap awal ronde akan dilihat event apa yang muncul, lalu demand apa yang muncul, lalu peserta akan membeli resource, setelahnya bisa menjual atau membeli bisnis, atau juga menambahkan customer relationship, dan akan berulang terus. Dan di ronde kelipatan 4, setiap pemain harus membayar salary, maintenance, inventory, dan juga tax. Kurang lebih seperti itu untuk tata cara permainan game Say No to Bankrupt.